Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada, bersama aku di channel J Vlog. Pada kesempatan kali ini aku coba untuk men-share dan berbagi tips bagaimana cara untuk membuat dan memilih bahan-bahan yang tepat dalam pembuatan minyak sambal lilin. Maka dari itu, tonton dan simak tayani sampai selesai ya. Tidak hanya itu, nanti saya juga akan membagikan ijazah untuk pengaktifan minyak sambal lilin itu. Jadi ijazah ini khusus untuk teman-teman yang pada kesempatan kali ini telah melihat dan mensubscribe video dan tayangan ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, ketika kalian membuat minyak sambal lilin, yang harus dicari terlebih dahulu, yang harus diperhatikan terlebih dahulu, itu bagaimana cara untuk pemilihan binatang sambal lilinnya itu. Pertama, untuk ciri dari binatang sambal lilin yang bisa digunakan yaitu tubuhnya itu harus sempurna. Jadi ketika mencari atau menemukan sambal lilin itu diusahakan itu ya, dijaga betul itu agar tidak ada bagian tubuh yang patah seperti kakinya patah atau sayapnya ada terkelupas. Itu sangat-sangat sayang sekali dan tidak bisa digunakan. Yang kedua yaitu warnanya harus sinkron. Warna kehijauannya hijaunya itu ada metaliknya, mengkilatnya, dan tidak terlalu mencolok itu. Jadi untuk urusan warna itu harus seimbang gitu ya warnanya, dari komposisi dari warna hewan sambal lilin itu sendiri. Setelah tanda yang saya sebutkan di atas itu minimal itu seperti itu ya tandanya. Selanjutnya yaitu pemilihan minyak. Untuk minyaknya sendiri kalian harus mencari minyak yang beraroma bunga. Yang kedua yaitu minyak yang mengandung aroma kayu. Itu harus diperhatikan juga itu. Dan komposisinya itu misalkan untuk aroma bunganya itu sekitar 2 mili atau 2 cc. Untuk aroma kayunya itu diusahakan setengah cc aja atau setengah mili. Itu untuk komposisi minyaknya. Seandainya membuat lebih banyak lagi itu nanti bisa dikalikan. Jadi untuk pemilihan aroma ini yang seperti yang saya katakan di atas itu harus mengandung aroma bunga dan mengandung aroma kayu. Contoh aroma kayu itu seperti apa itu Bang? Ya, untuk aroma kayunya itu seperti garu, sandalwood, kemudian cendana, semacam itu atau wood itu. Dan untuk aroma bunga itu bisa sedikit ada aroma mawarnya gitu ya, ada aroma apalagi itu melati-melatinya gitu ya, atau kenanga, atau pakai 1000 bunga yang keluaran rehab itu yang bagus itu. Pokoknya ada aroma bunganya itu harus itu. Setelah itu semua didapat ya, diusahakan ketika mau meritualinya itu sambelnya itu dijemur di bawah sinar rembulan. Jadi ketika malam bulan purnama itu dijemur terlebih dahulu sekitar 1 malam aja itu ya. Setelah itu baru nanti minyak sambal lilin tersebut dan minyaknya dicampur jadi satu.
Setelah ini yaitu bagaimana cara untuk meritualinya. Untuk cara meritualinya yaitu kita wiridkan. Yang pertama harus dibuka dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu dibaca, kemudian ditambah lagi kita tujukan kepada Nabiullah Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian malaikah arba'ah dan rijalul goib, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dengan bacaan surat Al-Fatihah itu kemudian meminta agar dibukakan pintu kebaikan. Setelah itu baru nanti meminta agar wirid yang kita baca nanti bisa masuk dan mempunyai daya karomahnya. Oke, setelah itu wiridnya itu apa? Wiridnya memakai sholawat Jibril ya. Yang pertama, yang kedua memakai sholawat al-mu'abbad. Sholawat mu'abbad itu atau dikenal dengan sholawat kulhu gaib. Untuk sholawat kulhu gaib ini itu diusahakan diperbanyak, minimal 1000 kali, dilakukan selama 7 malam. Jadi itu prosesnya. Jadi untuk menghidupkan minyak sambal lilin itu harus dirituali dengan sholawat mu'abbad, karena sholawat tersebut itu mengandung unsur nur baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau kita bacakan terhadap sesuatu benda itu akan menghidupkan energi gaibnya. Jadi sholawat mu'abbad atau sholawat gaib itu fungsinya untuk menghidupkan benda yang mati menjadi lebih hidup, artinya memunculkan daya karomahnya. Oke, untuk ijazah khususnya itu nanti akan saya share di lain kesempatan. Kalau berkenan silakan silaturahmi melalui WhatsApp saya, nanti saya akan bagikan. Dan untuk ijazah khususnya ini saya tidak bisa share secara langsung kayak gini, tidak bisa. Itu harus diijazahkan secara khusus, difatihai secara khusus, ditujukan secara khusus untuk si fulan ini agar mancing di sanubari si fulan tersebut. Jadi caranya sangat simpel sekali, tinggal bagaimana kita mau mempraktekannya. Kalau mau mempraktekannya, di situ kita akan menemukan jalan, menemukan daya kekuatan. Kalau ada ilmu tidak pernah dipraktekkan, tidak akan pernah menemukan yang namanya kekuatan, gitu ya. Tidak akan pernah menemukan karomah itu. Sebab ilmu itu dilakukan, setelah dilakukan timbullah karomah atau bisa disebut dengan warid. Siapa yang melakukan itu pasti akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dilakukannya. Yang terakhir yaitu niat yang baik itu sangat penting sekali. Apapun perbuatannya tanpa niat baik itu hasilnya akan menjadi sangat jelek. Itu saja yang dapat aku share pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton tayangan ini. Silakan dibagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.